Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Nurulita Hakim, NPM 04419171 dari kelas Humas 3 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan humas pemasaran di era digital. Di sini ada latar belakangnya, yaitu sosial media menjadi salah satu hal utama yang harus dikuasai oleh praktisi PR karena saat ini segala hal yang harus dilakukan oleh praktisi PR membutuhkan kecanggihan dari teknologi digital seperti marketing, finance, human research, operation, dan tugas lainnya. Dengan kata lain, humas pemasaran dan sosial media, khususnya internet, sudah menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu tantangan dan peluang humas pemasaran? Kedua, apa itu era digitalisasi? Ketiga, bagaimana tantangan dan peluang humas pemasaran di era digitalisasi? Kemudian ada tujuannya. Yang pertama, memenuhi tugas mata kuliah humas pemasaran. Kedua, menjelaskan pengertian tantangan dan peluang humas. Ketiga, menjelaskan bagaimana tantangan dan peluang humas di era digital. Kemudian ada manfaat. Yang pertama, menambah wawasan seorang public relation dalam menghadapi masa krisis dalam humas pemasaran. Kedua, menjadikan penulis lebih memahami mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi public relation setelah menghadapi masa krisis dalam humas pemasaran. Kemudian ada pemasaran menurut cara aktif. Menurut William J. Stanton, tahun 2005, menyatakan bahwa pemasaran adalah sistem total kegiatan bisnis yang dirancang untuk merancang, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan keinginan baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan secara singkat bahwa pemasaran merupakan kegiatan atau aktivitas yang mendukung suatu perusahaan agar tetap menjalin hubungan dengan para konsumennya, baik konsumen lama maupun baru. Di sini ada konsep pemasaran Kotler dan Armstrong tahun 2012. Sama, target market dan segmentasi, marketplace, market space, dan market, marketer dan prospek, need, wants, dan demand, produk, offering, dan brand, value, dan satisfaction. Kemudian ada exchange dan transaction, relationship dan networks, marketing channel, supply chain, competition, marketing environment, dan marketing program. Kemudian di sini ada penjelasan tentang komunikasi pemasaran, yaitu sebuah proses komunikasi dalam rangka menyampaikan nilai produk atau brand kepada sasaran khalayak yang ingin kita tuju. Kemudian ada marketing communication atau biasa disebut markom, yaitu memiliki peran penting bagi pemasar. Bagi perusahaan markom merupakan ujung tombak dalam mempublikasikan produk. Kemudian komunikasi pemasaran meliputi 3 tujuan utama, yaitu menyebarkan informasi atau komunikasi informatif, kemudian mempengaruhi untuk melakukan pembelian atau menarik konsumen, atau biasa disebut komunikasi persuasif. Yang ketiga, mengingatkan khalayak untuk melakukan pembelian ulang. Apa itu tantangan dan peluang humas pemasaran? Pada era sekarang, tidak heran bila masyarakat menjadi ketergantungan dalam penggunaan media digital, karena media digital mempermudah masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari seperti chatting, melakukan transaksi online, mencari informasi di internet, bahkan sampai memesan makanan atau pakaian bisa dilakukan melalui media digital. Kemudian, aktivitas PR dalam pemasyarakat memberikan nilai terutama dalam beberapa cara, yaitu membangun daya tarik pasar,
Sebelum munculnya periklanan di media, mendorong program komunikasi di mana tidak ada periklanan. Dengan demikian, kegiatan pemasaran ini dapat memperteguh atau memperkuat pemasaran. Kemudian ada apa itu era digitalisasi? Era digital adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Karakter internet yang mencurahkan informasi digital secara cepat dan banyak dapat diakses cuma-cuma telah mempengaruhi banyak aspek praktis dari PR. Mengingat siapapun yang memiliki akses internet mempunyai kemampuan untuk mempublikasi informasi yang berpotensi sebagai konsumsi digital. Terdapat dua macam kendala yang dihadapi oleh marketing public relation, yaitu yang pertama ada hambatan intern, sumber daya manusia tidak optimal dalam melaksanakan dan menjalin hubungan dengan pelanggan lama maupun calon pelanggan. Kemudian ada kurangnya pengetahuan terhadap kebutuhan, kurangnya pengetahuan dan pemanfaatan terhadap teknologi. Yang kedua ada hambatan expense, yaitu persaingan yang sangat ketat, mudah terkena kejahatan cyber. Kemudian ada peluang marketing. Yang pertama, mudahnya dalam memberikan informasi terkait produk di berbagai platform. Kedua, mudahnya menjalin hubungan yang lebih interaktif dengan para customer. Yang ketiga, lebih mudah menjangkau target pasar. Kemudian kesimpulan dari penjelasan itu adalah di mana komunikasi pemasaran ini merupakan kegiatan yang dapat mempengaruhi, membujuk, dan mengingatkan bahwa produk memiliki nilai jual dan juga upaya penyebaran informasi tersebut bertujuan agar konsumen atau calon konsumen dapat menerima, membeli, dan loyal pada produk yang dijual. Seorang humas merupakan komponen yang penting dalam pemasaran suatu organisasi atau perusahaan. Maka dari itu, tantangan seorang humas dalam pemasaran ialah harus merencanakan dan mendistribusikan sebuah informasi secara sistematis dalam upaya untuk mengontrol dan mengelola citra integrasi. Sekian penjelasan PT ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.